Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak parabola. Nah, di gerak parabola ini kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu ada pengertiannya, kemudian faktor-faktornya, persamaan, penerapan pada kehidupan sehari-hari, dan tentunya kita akan latihan soal. Nah, yang pertama, gerak parabola atau gerak peluru ini sebenarnya apa sih? Gerak parabola atau gerak peluru ini adalah jenis gerakan benda yang diberi kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Gerak parabola ini dapat terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena adanya gaya yang diberikan pada benda tersebut. Kemudian pada gerak jatuh bebas, benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah atau pusat bumi dengan besar gravitasinya sendiri yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian karena adanya hambatan atau gesekan di udara. Kemudian pada gerak parabola ini sendiri ada beberapa persamaan yang harus kalian ketahui. Pertama, persamaan posisi dan kecepatan gerak parabola. Nah, gerak parabola ini terdiri dari dua jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dalam arah horizontal atau sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dalam arah vertikal atau sumbu Y. Nah, percepatan gerak parabola berasal dari percepatan gravitasi bumi, atau dapat kita tulis sebagai A sama dengan negatif G. Gerak parabola termasuk gerak dua dimensi dengan kecepatan konstan atau kita sering ketahui bahwa namanya yaitu gerak proyektil. Nah, kemudian berikut adalah gambar dari kurva gerak parabola sebuah benda yang dilempar dengan kecepatan awal V0 dan pada sudut elevasi alfa. Untuk keterangannya sendiri, sudut alfa ini adalah sudut elevasi, V0 adalah kecepatan awal pada benda, Vy adalah kecepatan benda pada sumbu Y, dan Vx adalah kecepatan benda pada sumbu X. Komponen gerak menurut sumbu X adalah gerak lurus beraturan dengan besar kecepatan awalnya V0x sama dengan V0 cos alpha yang selalu konstan nilainya. Untuk besar kecepatan dalam arah sumbu X ini sendiri yaitu Vx sama dengan V0 cos alpha. Kemudian untuk besar perpindahan atau jarak dalam alpha pada arah sumbu X adalah X sama dengan V0 cos alpha dikalikan dengan T. Kemudian untuk komponen gerak menurut sumbu Y adalah gerak lurus berubah beraturan dengan besar kecepatan awalnya yaitu V0y, atau dapat kita tulis V0y sama dengan V0 sin alpha. Besar percepatan yang dialami dalam arah vertikal adalah AY sama dengan negatif G, dengan G arahnya ke bawah atau searah gaya gravitasi bumi. Untuk besar kecepatan dalam arah sumbu Y yaitu Vy sama dengan V0 sin alpha kurangi GT. Untuk besar perpindahan atau jarak dalam alpha pada arah sumbu Y yaitu Y sama dengan V0 sin alpha T kurangi dengan 1/2 GT. Nah, kemudian dengan menggunakan vektor, persamaan gerak parabola pada bidang XY ini dapat dituliskan sebagai berikut. R sama dengan XI plus YJ sama dengan V0 cos TI ditambah dengan V0 sin alpha T dikurangi setengah GT kuadrat J. Untuk vektor kecepatan gerak parabolanya, V sama dengan VXI plus VYJV sama dengan V0 cos I ditambah dengan V0 sin min GT J. Nah, untuk besar kecepatan pada saat T sekon adalah V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Untuk arah kecepatan terhadap sumbu X yaitu tan alpha sama dengan Vy per Vx. Atau dapat kita tulis V0 sin alpha dikurangi GT dibagi dengan V0 cos alpha. Nah, kemudian untuk menentukan titik tertinggi dan titik terjauh pada gerak parabola. Yang pertama, menentukan waktu untuk mencapai titik tertinggi atau waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai titik tertinggi atau titik puncak. Kita ketahui dengan rumus T sama dengan V0 sin alpha dibagi dengan G. Nah, kemudian mengetahui waktu untuk mencapai titik terjauh. Benda yang menempuh panjang lintasan yang sama sehingga untuk mencapai titik terjauh diperlukan waktu 2 kali dari waktu untuk mencapai titik puncak. Jadi kita menghitung dengan 2 kali waktu yang kita perlukan untuk titik puncak. Kita tulis T sama dengan 2 V0 sin alpha dibagi dengan G. Nah, kemudian mencari titik tertinggi pada sumbu Y. Dengan mensubstitusikan persamaan waktu untuk mencapai titik tertinggi ke dalam persamaan posisi pada arah sumbu Y sehingga akan diperoleh titik tertinggi atau titik maksimum atau YM yang dapat dicapai oleh benda. Jadi YM sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi dengan 2G. Kemudian untuk menentukan titik terjauh pada sumbu X.
Nah, untuk mencapai titik terjauh pada sumbu X ini, substitusikan persamaan waktu untuk mencapai titik terjauh ke dalam persamaan posisi pada arah sumbu X, sehingga akan diperoleh titik terjauh atau XM yang dicapai oleh benda. Dengan XM sama dengan 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa dibagi dengan G. Karena 2 sin alfa cos alfa adalah sin 2 alfa, maka XM sendiri adalah V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Nah, kemudian hubungan X dan Y pada gerak parabola. Nah, telah kita ketahui bahwa persamaan lintasan arah sumbu X ini adalah T sama dengan X dibagi dengan V0 cos alfa. Kemudian substitusikan ke dalam persamaan lintasan dalam arah vertikal atau arah sumbu Y. Dengan Y sama dengan V0 sin alfa T kurangi dengan setengah GT kuadrat. Sehingga kita peroleh Y sama dengan tan alfa X dikurangi dengan G dibagi 2 V0 kuadrat cos kuadrat alfa dikalikan dengan X kuadrat. Nah, berikut adalah pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut terhadap garis horizontal. Seperti pada animasi dan gambar berikut ini, yaitu yang pertama ada gerakan bola yang ditendang, yang kedua ada gerakan bola basket yang dilemparkan ke dalam keranjang. Ada lagi contohnya yaitu gerakan bola tenis, gerakan bola voli, gerakan lompat jauh, dan gerakan peluru yang ditembakkan dari permukaan bumi. Nah, yang kedua adalah gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Seperti pada animasi dan gambar berikut, yaitu gerakan bom yang dijatuhkan dari pesawat atau benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Nah, untuk yang ketiga, ini adalah gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut tertentu terhadap garis horizontal seperti pada animasi dan gambar berikut ini. Nah, setelah kita mempelajari materi yang ada di gerak parabola, maka kita akan mencoba latihan soal. Untuk latihan soal yang nomor 1, peluru ditembakkan condong ke atas dengan kecepatan awal V0 sama dengan 1,4 dikalikan 10⁻³ meter per sekon dan mengenai sasaran yang jarak mendatarnya sejauh 2 kali 10⁻5 meter. Jika percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, maka elevasinya adalah n derajat, dengan n adalah sebesar A 10 derajat, B 30 derajat, C 45 derajat, D 60 derajat, atau E 75 derajat. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, untuk mencari jarak horizontal terjauh, kita membutuhkan rumus X sama dengan V0 kuadrat sin 2N dibagi dengan G. Karena X adalah 2 kali 10⁻5 dan V0 adalah 1,4 kali 10⁻3, jadi 2 kali 10⁻5 sama dengan 1,4 kali 10⁻3 dikuadratkan dikalikan dengan sin 2N dibagi dengan 9,8. Kita pindah ruasnya, sin 2N sama dengan 2 kali 10⁻5 dikali 9,8 dibagi dengan 1,96 dikali 10⁻6, sehingga sin 2N sama dengan 1. Jadi 2N adalah 90 derajat, dibagi 2 menjadi 45 derajat. Kemudian untuk latihan soal nomor 2, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan dengan sudut elevasinya adalah 30 derajat. Nah, ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru ini adalah A 30 meter, B 45 meter, C 50 meter, D 90 meter, atau E 100 meter. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak yaitu V0 sin alfa dibagikan G sama dengan 60 sin 30 derajat dibagi dengan 10, yaitu 3 detik. Nah, untuk mencapai ketinggiannya yaitu H sama dengan V0 sin alfa dikalikan T dikurangi dengan GT kuadrat. Jadi 60 sin 30 dikalikan 3 dikurangi dengan 10 dikali dengan 3 kuadrat, yaitu 90 dikurangi 45, yaitu 45 meter. Nah, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Cukup sekian mengenai gerak parabola. Jadi semangat untuk belajarnya. See you next time.